Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait jinas. Jinas ini termasuk muhassinat lafziyah. Sebagaimana sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, bahwa jinas itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan jinas tam, yang kedua disebut dengan jinas ghairu tam. Jinas tam ini yaitu apabila ada dua lafadz yang secara pengucapannya itu sama, dan huruf-huruf dari dua lafadz ini sama di dalam hay'ahnya, di dalam nau'nya, di dalam adatnya, dan di dalam tartibnya atau urutan hurufnya. Nah, itu yang disebut dengan jinas tam. Kemudian apa yang disebut dengan jinas ghairu tam? Yang disebut dengan jinas ghairu tam itu yaitu adalah apabila ada dua lafadz yang secara pengucapan itu mirip, ada keserupaan. Dan huruf-hurufnya di antara dua lafadz ini ada yang berbeda di antara empat hal tersebut. Ada yang berbeda. Entah yang berbeda itu di dalam hayatul hurufnya, atau di dalam nau'ul hurufnya, atau di dalam adadul hurufnya, atau di dalam tartibul hurufnya. Jadi apabila ada dua lafadz yang huruf-hurufnya itu ada perbedaan di antara empat hal tersebut, maka itu disebut dengan jinas ghairu tam. Wa ghairu tammi, dan adapun jinas ghairu tam, ma adalah sesuatu, ikhtalafa yang berbeda apa ma, fi wahidin di dalam salah satu, minal arba'atil mutaqaddimati dari empat yang telah lalu. Yang dimaksud dengan arba'ah al mutaqaddimah itu yaitu hayatul huruf, nau'ul huruf, adadul huruf, dan tartibul huruf. Apabila berbeda di dalam salah satu empat hal ini, maka itu disebut dengan jinas ghairu tam. Nah, jinas ghairu tam ini ada nama masing-masingnya, yaitu apabila berbeda di dalam hayatul hurufnya itu disebut apa, apabila berbeda di dalam naul hurufnya disebut apa, dan juga apabila berbeda di dalam tartibul hurufnya disebut dengan apa. Nah, ini yang akan dijelaskan, ya. Wa huwa, dan adapun ghairu tam, muharrafun ialah disebut dengan muharraf. Jinas ghairu tam ini disebut dengan muharraf. Kapan? Ini ikhtalafa lafzahu, apabila berbeda lafzahu apa dua lafadz ghairu tam, fi hayatil hurufi faqat, di dalam keadaan harakat dan sukun huruf-hurufnya tersebut faqat saja. Nahu qawlihi, seumpama perkataan seseorang, jubbatul burdi, junnatul bardi. Jubbatul burdi, adapun jubah selimut,
junnatul bardi, ialah perisai dingin. Jadi apabila ada dua lafaz secara pengucapannya itu mirip, ada keserupaan. Namun di dalam hayatul hurufnya, di dalam harokat dan sukunnya itu berbeda. Maka ini disebut dengan muharraf, atau lebih lebih tepatnya disebut dengan jinas ghairu tam muharraf. Ya, ini ya, disebut dengan jinas ghairu tam muharraf. Contohnya seperti ini. Jubbatul burdi, junnatul bardi. Mahallu syahid di dalam contoh ini yaitu kata burdi dan kata bardi. Hayatul huruf atau harokat dan sukun dari dua kata ini berbeda. Al-burdi baknya berharkat dhamma. Harokatnya adalah dhamma. Sementara al-bardi baknya berharokat fathah. Ini kan dari segi hayatul huruf atau dari segi harokatnya berbeda antara dua kata ini. Sementara di hal-hal yang lain yaitu naul hurufnya, jenis hurufnya, dan adadul hurufnya, bilangan hurufnya, dan tartibul hurufnya, urutan hurufnya, ini sama. Yang berbeda itu hanya hayatul huruf fakot. Hanya di dalam harokat dan sukunnya saja yang berbeda. Maka kalau seperti ini disebut dengan ghairu tam muharraf. Wa mutarraf, dan kemudian jinas ghairu tam ini ada yang disebut dengan mutarraf. Kapan disebut dengan mutarraf? Ini talafa, apabila berbeda atau jika berbeda apa lafzoni, dua lafaz tersebut, fi adadil hurufi, di dalam bilangan atau jumlah huruf fakot saja. Apabila ada dua lafaz yang secara pengucapannya ada kemiripan, namun di dalam bilangan hurufnya antara dua lafaz ini berbeda, maka ini disebut dengan mutarraf, atau lengkapnya disebut dengan jinas ghairu tam mutarraf. Wa kanatiz ziyadatu, dan ada az-ziyadatu apa huruf tambahan, huruf tambahannya awalan, ialah di awal kata atau di awal lafaz. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan huruf tambahannya itu ada di awal kata atau di awal lafaz. Biar lebih jelas kita ke contoh ya. Nahu contohnya, in kana firaquna ma'as subhi bada la asfara ba'da dzaka subhun abada. In kana, jika ada firaquna apa perpisahan kita ma'as subhi beserta waktu subuh, bada tanpa apa subuh, la asfara, la asfara tidak menampakkan ba'da dzaka setelah hal tersebut, firaquna, subhun apa subuh, abada selamanya. Abada selamanya. Mahallu syahid di dalam bait ini yaitu adalah kata bada. Kata bada dan abada. Nih, dua lafaz. Hayatul hurufnya sama. Nau'ul hurufnya sama. Tartibul hurufnya sama. Namun adadul hurufnya berbeda. Bada jumlah hurufnya ini 3, sementara abada ini jumlah hurufnya 4. Nah, huruf tambahannya ada di awal lafaz, yaitu A, ini huruf tambahannya. A, abada. A ini adalah tambahannya, ada di awal lafaz. Maka kalau demikian, ini disebut dengan mutarraf atau jinas ghairu tam mutarraf. Wa mudzayyalun, dan disebut dengan mudzayyal in kanati ziyadatu, jika ada az-ziyadatu apa huruf tambahan akhiron, ialah di akhir lafaz. Namun apabila huruf tambahannya itu ada di akhir lafaz, maka itu disebut dengan mudzayyal.
Contohnya. Yamudduna min aidin awasin awasimin tasulu bi aswafin qawadin qawadibi. Yamudduna memanjangkan atau menjulurkan mereka min aidin dari sebagian tangan awasin yang biasa mengangkat pedang. Awasin ini tangan yang biasa mengangkat pedang. Awasimi yang biasa melindungi. Tangan itu juga biasa melindungi. Tasulu, tasulu menyerang apa aidin bi asyafin dengan menggunakan pedang, qawadin yang mematikan, qawadibi yang menebas atau yang memotong leher musuh. Ini arti dari qawadib ini artinya qawati yang memotong leher musuh. Mahallu syahid di dalam bait ini yaitu awasin, awasimi, qawadin, qawadibi. Awasin dan awasimi ini adalah dua lafaz yang pengucapannya ada kemiripan, ada keserupaan. Namun huruf-hurufnya dari segi jumlah hurufnya ini berbeda. Berbeda, jumlah hurufnya berbeda. Awasin ini jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4. Sementara awasimin jumlah hurufnya 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nih, awasimin ini jumlah hurufnya 5, sementara awasin jumlah hurufnya 4. Nah, huruf tambahannya ini ada di akhir lafaz, yaitu awasimin, ada di akhir. Maka kalau huruf tambahannya ini ada di akhir, maka disebut dengan muzayyal atau disebut dengan jinas ghairu tam muzayyal. Nah, di dalam nau hurufnya, sementara di dalam nau hurufnya, jenis hurufnya, di dalam tartibul hurufnya, di dalam hayatul hurufnya, ini sama. Yang berbeda itu hanya ada di adadul huruf, jumlah hurufnya berbeda, dan huruf tambahannya itu ada di akhir lafaz. Maka ini disebut dengan muzayyal. Kemudian juga qawadin, qawadibi, ini merupakan dua lafaz yang ada keserupaan di dalam pengucapan. Hayatul hurufnya sama, naul hurufnya sama, tartibul hurufnya sama. Namun yang berbeda itu hanya dari segi adadul huruf, jumlah hurufnya. Qawadin jumlah hurufnya ini 4. Qawadibi jumlah hurufnya ini 5. Nah, huruf tambahannya yaitu ba ada di akhir lafaz. Maka ini disebut dengan muzayyal atau jinas ghairu tam muzayyal. Wa mudhari'un. Kemudian ada yang disebut dengan jinas ghairu tam mudhari'. Kapan disebut dengan mudhari'? Ini ikhtalafa. Apabila atau jika berbeda apa lafzoni fi harfaini di dalam dua huruf ghairi mutaba'idail makhraji yang tidak saling berjauhan makhraj hurufnya, yang tidak saling berjauhan makhraj hurufnya. Nah, apabila ada dua lafaz di dalam hayatul hurufnya sama, di dalam adadul hurufnya sama, di dalam tartibul hurufnya sama, namun di dalam nau hurufnya, jenis hurufnya ada yang berbeda. Dan huruf yang berbeda ini, jenis huruf yang berbeda ini, ghairu mutaba'idil makhraj. Makhrajnya tidak saling berjauhan atau saling berdekatan. Maka kalau demikian ini disebut dengan mudhari' atau jinas ghairu tam mudhari'. Kita langsung ke contoh saja. Nahu contohnya yanhauna wa yanauna. Yanhauna dan yanauna ini merupakan dua lafaz yang secara pengucapan ini ada keserupaan, ada kemiripan. Di dalam hayatul huruf yaitu harokat dan sukunnya sama. Di dalam adadul huruf jumlah hurufnya sama.
di dalam tartibul huruf, urutan hurufnya sama. Namun di dalam nau hurufnya, yaitu jenis hurufnya berbeda. Ada yang berbeda, yaitu antara ha dan hamzah. Yang pertama itu yanhauna menggunakan ha, sementara yang kedua, lafadz yang kedua yanauna menggunakan hamzah atau a. Nah, ha dan a ini berbeda jenis hurufnya. Namun dua huruf ha dan a ini makhrajnya tempat keluarnya huruf ini ghairu mutaba'id, tidak saling berjauhan atau berdekatan karena sama-sama huruf halak, yaitu sama-sama makhrajnya ada di tenggorokan. Nah, kalau demikian yanhauna dan yanauna ini disebut dengan mudhari atau lengkapnya yaitu jinas ghairu tam mudhari. Walahikun dan disebut dengan lahik yaitu jinas ghairu tam lahik. Kapan? Intaba'ada apabila saling berjauhan apa harfa ini. Kemudian ada yang disebut dengan jinas ghairu tam lahik. Kapan? Yaitu apabila ada dua lafaz yang mana hurufnya, huruf-huruf dua lafaz ini dari segi hayahnya sama, dari segi adadul hurufnya sama, dari segi tartibul hurufnya juga sama. Namun di dalam nau hurufnya ini berbeda, ada yang berbeda. Nah, yang berbeda ini antara antara dua jenis hurufnya ini makhrajnya saling berjauhan. Makhrajnya saling berjauhan. Maka ini disebut dengan lahik. Kita langsung ke contoh. Nahu contohnya wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Mahallu syahid di dalam contoh ini yaitu syahid dan syadid. Syahid dan syadid ini adalah dua lafaz yang ada kemiripan di dalam pengucapan. Dari segi hayatul huruf sama, dari segi adadul huruf sama, dari segi tartibul huruf sama. Namun dari segi nau'ul huruf, jenis hurufnya ada yang berbeda. Yaitu di dalam syahid ini menggunakan ha, sementara di dalam syadid ini menggunakan dal. Nah, antara ha dan dal, makhrajnya itu saling berjauhan. Ha itu ada di tenggorokan, sementara dal itu ada di pangkal lidah. Ini kan saling berjauhan. Nah, kalau demikian ini disebut dengan lahik atau lengkapnya disebut dengan jinas ghairu tam lahik. Wajina sukalbin dan disebut dengan jinas kolab. Kapan disebut dengan jinas kolab? Ini ikhtalafa jika berbeda apa lafzani fi tartibil hurufi faqat di dalam urutan huruf fakot saja. Jadi apabila ada dua lafaz yang ada kemiripan di dalam pengucapan dan huruf-hurufnya dari segi hay'ah, dari segi naum, dari segi tartib, dari segi adat ada kesamaan. Namun dari segi tartibul hurufnya, yaitu urutan huruf-hurufnya di antara dua lafaz ini berbeda. Maka ini disebut dengan jinas kolbin ya, jinas kolab ya. Contohnya kanilin atau kanailin, walinin, wasakin, waqasin. Nailin dan walinin, nah ini dua lafaz yang memiliki keserupaan di dalam pengucapan dan maknanya berbeda satu sama lain. Nah, antara nail dan lin ya, dan lin ini atau nilin dan linun ya, atau nilun dan linun ini dari segi hayatul huruf sama, dari segi nau'ul huruf sama, dari segi ya, dari segi adadul hurufnya sama, namun dari segi tartibnya berbeda. Ya. Di dalam nilun ya, nun ya lam. Kemudian di dalam lin ini terbalik. Ya, ini terbalik. Yang di nilun ini lamnya ada di akhir, maka di linun lamnya ini ada di awal. Kemudian
nunnya ini di nilun ada di depan, nah sementara nunnya ini di linun ada di belakang atau di akhir. Nah, ini disebut dengan jinas qalb. Kenapa? Karena urutan hurufnya ini berbeda. Begitu juga dengan di sakin dan kosin. Ya. Sakin, kosin, nah ini juga disebut dengan jinas qalb. Ini adalah penjelasan lengkap terkait jinas ghairutam. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.